Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. An Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar an Nabi Hajjab Sa'id bin Yasar an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamati aynal mutahabbuna li jalali al-yawm uzilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, sahihun akhrajahu Malik fil Muwatta. Artinya, sesungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi, yaqulu akan berfirman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Allah zat yang maha berkah dan maha tinggi akan berfirman pada hari kiamat, aina mutahabbuna li jalali, di manakah orang-orang yang saling menyayangi karena keagunganku? Di manakah orang-orang yang saling menyayangi karena keagunganku? Al-yawma, maka pada hari ini, uzilluhum, aku akan menaungi mereka. Aku akan menaungi mereka. Fi zilli, di dalam naunganku. Yauma la dhilla, yang pada hari ini tidak ada naungan. Yauma la dhilla, yang pada hari tidak ada naungan, illa dhilli, kecuali hanya naunganku. Hanya naunganku. Yang pada hari ini tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Nah, ya, dengarkan. Jadi sesuatu hal itu, Mbak, kalau karena Allah, baik dan karena Allah, syariat dan karena Allah, itu nilainya tinggi. Apapun hal kalau yang namanya itu bermanfaat di akhirat, itu pasti tinggi, ya. Suatu pekerjaan, perbuatan, ucapan yang bermanfaat di kubur, bermanfaat di akhirat, bermanfaat di mizan, menguntungkan kalian, maka itu perbuatan bukan kecil sebenarnya. Bukan apa? Kecil. Dan yang kedua, sesuatu ucapan perbuatan yang diucap sekarang tapi berbahaya di kubur, berbahaya di ketika sakratul maut, akan berbahaya ketika di yaumul hisab, ketika berbahaya besok Allah memeriksanya, maka itu berarti perkara yang jelek. Jadi ada pikiran kita itu ada nilai dunia, ada nilai akhirat. Ada untung dunia, ada yang untungnya versi akhirat. Nah, Ustaz menasihati kita semua, kita bahwasanya hal-hal yang bermanfaat di akhirat kerjakan, walaupun itu berat, apalagi enteng. Begitu juga hal-hal sesuatu yang akan membahayakan di akhirat, di dunia jangan dikerjakan, karena itu berbahaya. Bahaya, ya. Seperti kalian ingin ngapal Quran, ingin jadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak yang mengerti sholat, istiqomah. Itu kenapa kita harus cari? Itu betul. Kenapa harus begitu? Menjadi tujuan hidup. Harus menjadi anak yang berilmu, yang berakhlak, rajin sholat, ya kan? Semuanya serba berakhlak, misalnya begitu, Mbak. Kenapa? Karena itu memang sangat bermanfaat ketika sakratul maut nanti akan didekati malaikat, temannya para malaikat.
Berilmu, beramal, berakhlak akan bermanfaat di kubur nanti, Pak. Kubur tidak akan menyiksa, bahkan menggembirakan, taman-taman surga. Begitu juga di yaumul hisab, ketika dia diperiksa, itu akan menyelamatkan dia. Yaumul mizan, ketika dia ditimbang pahala amalnya, memberatkan kebaikannya. Ketika besok meniti siratal mustaqim, itu pun akan meringankan dia, mempercepat perjalanan dia. Ketika terakhir keputusan surga neraka, dia mudah ke surga dan jauh dari neraka. Maka itu kerjakan. Bisa dia ngerti ya. Dan suatu hal walaupun kata kita baik di dunia nih, wah luar biasa, menguntungkan. Misalnya bermain riba, ya kan? Dia bukan bermain sedekah, bermain riba. Kalau sedekah tuh ngasih orang. Kalau riba itu ngambil punya orang. Pakai akad, ya kan? Sama-sama dapat, yang satu ngasih, yang satu ngambil. Kalau ngambil punya orang dengan beli sah. Boleh-boleh saja. Ngambil punya orang akad menyewa sah, jadi pahala. Punya orang kita pinjam, dia ridho, sah, jadi pahala. Tapi kalau kita ambil dengan akad riba, misalnya kita Pak pinjam duit yo, misalnya, berapa? 10.000 sama teman gitu kan. Kata yang punya uang, iya aku pinjamin, cuman nanti pas ngembalikan tambah yo jadi 11.000, itu namanya kita minjamnya 10.000 suruh balikin 11 namanya riba. Ada yang utang 10 juta, ya Pak, nanti ketika ngembalikan 15 juta ya, gitu kan, rentenir namanya. Jadi bengkak, kita utang 10 juta, kembalikan 15 juta, kan kayaknya untung tuh ya. Iya enggak kira-kira Mbak? Yang punya duit berarti kan untung. Sekarang duit dia diambil 10, besok dikembalikan 15 juta. Mata dunia mengatakan untung, mata kubur tidak, mata iman tidak, mata akhirat tidak. Itu nanti yang berlebih duitnya itu akan bermasalah ketika sakratul maut, ketika bermasalah ketika di alam kubur, bermasalah di padang mahsyar. Jangan kerjakan itu, ngerti itu? Tapi memang yang bagus itu, ingat ya, yang sunnah itu adalah ketika kita meminjam uang, katakan 10.000 dipinjamin, nanti yang minjam itu secara sadar diri melebihkan, tanda terima kah? Tanpa diminta oleh yang minjemkan. Yang minjem, yang utang itu ketika bayar jangan 10.000 lebih 1.000 jadi 11.000. Apa yang 1.000-nya? Sedekah untuk yang kan dia sudah nolong kemarin, nak sudah minjamkan uang kan. Bisa kita punya keluarga kecelakaan masuk rumah sakit, kata rumah sakit ini harus ada uang jaminan Pak, kalau enggak kami tidak berani ngoperasi. Jangan sampai ini sudah dioperasi Bapak tidak ada duit, nah kami siapa yang bayarin jadinya. Maka sebelum dioperasi harus ada jaminan, misalnya berapa Pak? 15 juta. Wah, kita bingung uang dari mana, kalau enggak dioperasi meninggal sekarang. Kita cari utangan, datang, tahu ada kenal paman, masih ada paman utang untuk ini anak saya kecelakaan 15, pamannya ngasih, berarti kita tertolong kan? Tertolong enggak? Nah, kata kita nanti insya Allah gajian bulan depan dengan akan dibayar. Ketika bayar lebihkan sedikit, enggak apa-apa, lebihkan 500.000, itu tidak riba, itu sedekah, baik namanya, tanda terima kah? Itu tidak riba, karena yang menambahkan adalah yang meminjam. Tapi kalau yang menambahkan yang meminjami, itu jadi riba. Itu membahayakan. Dia mengajak perang dengan Allah Ta'ala. Mengajak apa? Mengajak. Tapi kalau kita bersedekah, kita tahu terima kasih caranya dengan sedekah. Maka itu Allah Ta'ala qaribun. Dia tuh sangat cepat mendekati Allah Ta'ala. Kerjakan, itu menyenangkan Allah, membantumu ketika sakratul maut, membantumu di alam kubur, membantumu di mahsyar. Kerjakan. Ngerti Mbak? Begitu juga tentang akhlak, sikap kita kepada teman, sikap kita kepada guru, sikap kita kepada siapa saja. Lihatlah, kalau omonganku nih misalnya begitu kan, mengandung ilmu, mengandung nasihat kepada kawan,
Ayo bangun tahajud, ayo bangun duha dengan rasa sayang, dengan rasa menghormati, bangunkan dengan rasa jengkel. Itu pasti baik. Itu akan bermanfaat di dunia, bermanfaat di kubur, bermanfaat di masyarakat, bermanfaat di hadapan Allah. Tapi kalau ucapan atau tangan kita nih enggak mengganggu, menyakiti, oh tolong jangan diucapkan. Engkau tidak tahu dampaknya itu besar sekali karena kelasnya kelas akhirat. Ngerti kira-kira Mbak? Ya, dunia ini kan ulama kasih tahu semua nikmat dunia ini dikumpulkan ke satu orang. Dialah yang paling cantik, dia yang paling kaya, dia yang paling pinter, makan paling lengkap, rumah paling bagus, mobil paling bagus, semuanya di dia, semua nikmat dunia ini. Itu dibandingkan dengan nikmat akhirat, nikmat dunia jadi setetes, akhirat masih satu lautan. Belum apa-apa lagi. Belum apa? Sering Pak Yai sampaikan, wanita tercantik di dunia ini masih begitulah tercantik ratunya dunia kalau diletakkan di surga dibandingkan dengan bidadari menjadi wanita yang paling jelek, yang paling jelek. Orang paling kaya di dunia ini punya dia dan semua orang kerja dengan dia dan dia mampu bayar gajinya. Mbak jangan ngantuk, bangunkan Mbak, angkat kepalanya, ya kalau ada yang ngantuk berdiri tidak apa-apa Mbak, ya. Dengarkan, ada orang yang paling kaya di dunia ini punya dia, misal gitu kan. Nanti dia itu ketika dibandingkan dengan orang yang punya surga, kekayaan dia hanya setetes, yang di surga masih kayak lautan. Berarti luar biasa, kelasnya tuh maha. Oh, apa kelasnya apa? Maha. Kayak Allah kan maha kuasa. Kalau kita melihat, kalau Allah maha melihat. Kalau kita ini melihat tapi tanpa batas, kalau Allah ini maha melihat tanpa batas. 1000 kilo masih kelihatan, 2000 kilo masih kelihatan, di bumi ke-7 masih kelihatan. Allah maha, kalau kita kan tidak maha. Di belakang tembok sudah tidak tahu apa yang terjadi. Nah, akhirat itu kelasnya tuh maha. Kalau senangnya maha, kalau bahagianya maha. Itu kalian perjuangkan. Paham? Dan sebaliknya dengarkan Mbak, nih azab di dunia, dialah yang paling, dia dipukul juga, dipedangi juga, disembelih juga, dipisau, dibelet pakai silet sudah, pisau juga sudah, pedang juga sudah. Orang yang sama ditumbur motor, waktu yang sama tumbur mobil, orang yang sama tumbur tronton, orang yang sama tumbur pesawat. Semua di dia, semua benda tajam ke badan dia, semua bahan peledak badan dia, diejek, dimaki. Udah sakit nih Anda? Sakit nih? Orang ditelentangin, palanya dipukul, tangannya dipaku, kakinya digergaji. Semua siksaan dunia ngumpul ke satu orang. Ke dia semuanya. Berarti sakit nian. Siksaan itu dibandingkan dengan orang yang masuk neraka, siksaan dia hanya setetes. Dan kata ulama, kalau siksaan di dunia ini, di neraka begitu juga, dia bisa tidur nyenyak katanya Mbak. Yang sekarang ini menyakitkan sekali siksaan di dunia. Kalau siksaan neraka kayak begitu, itu ahli neraka bisa tidur nyenyak, tidak sakit rasanya. Saking dahsyatnya siksaan di dalam neraka. Ngerti deh? Sehingga orang yang paling sengsara di dunia ini, ketika dibandingkan dengan sengsara di neraka 1 detik, itu yang di dunia seperti satu tetes, yang di neraka 1 detik seperti disiksa 1 lautan. Ini mesti kalian yakini. Biar apa? Hidup ini jadi baik, hidup ini jadi berakhlak, jadi berilmu. Jangan pernah bilang terserah saya nak ngomong apa. Tidak boleh. Lidah kita bukan punya kita, lidah kita punya Allah. Allah ngasih tugas. Jangan bilang ini tangan saya, terserah saya. Oh jangan, nanti tangan akan menjadi cakar yang akan mencakar mukamu sendiri. Kalau tanganmu baik, kebaikan aku siap, maka tanganmu akan menarik engkau ke surganya Allah Ta'ala. Jangan pernah bilang ini duit aku, terserah aku. Jangan. Tidak ada, hakikatnya kita nggak punya apa-apa, semuanya punya Allah. Gunakan yang Allah ridhoi. Kalian di masjid nih, buru-buru ke masjid percepat. Harus kenapa? Di sini ada ridho Allah. Masuk kelas harus cepat-cepat. Kenapa? Di situ ada ridho Allah. Tahajud harus semangat. Ada kesukaan Allah di situ. Di situ ada maafnya Allah, ada kasih sayangnya Allah Ta'ala. Di dalam maksiat tinggalkan. Nampak duit jatuh,
di asrama. Tidak ada yang nampak, kantongin. Kata kita nggak ada yang nampak. Memangnya Allah nggak lihat? Allah lihat nggak? Tinggalkan, jangan diambil, jangan dikantongin. Serahkan ke guru, ceritakan siapa yang hilang duit. Paham tuh? Jangan merusak akhirat kita. Ngeri, Mbak. Nah, Nabi yang sampaikan kan? Ada orang tuh berjuang dengan Nabi. Kata sahabat, dia pasti surga, pasti surga. Dengan Nabi kok. Dengan siapa? Nabi diam. Nabi nggak bilang iya, Nabi diam. Nabi ya, tapi terus ngomong surga dia tuh. Kata Nabi, tidak. Kok bisa ya Rasul dengan engkau? Kok bisa dak ke surga? Nanti engkau lihat. Nabi tidak bilang karena belum terjadi, dia matinya kenapa? Belum, ya kan? Ketika orang kata, oh dia surga, Nabi dah. Setelah dia meninggal, baru sekarang dia sedang disiksa, dikubur, selimut dari api dipakaikan ke dia. Kok bisa ya Rasul? Iya, karena dia pakai selimut orang belum dikembalikan. Dalam harta ghanimah itu bukan jatah dia, dia sudah ambil, itu milik umat, dipakai pribadi, itu milik orang banyak, dipakai dewe, itu punya orang kain, dipakai dewe, maka itu yang dia pakai nyaman di dunia menjadi selimut api di alam kuburnya. Paham? Nabi tidak bilang iyo dia ahli surga. Nabi diam, mungkin berharap dia bisa bertobat dari kesalahannya. Apa yang dia ambil dia kembalikan. Tapi berjalan waktu dia tidak. Tidak ada yang tahu kok aku ngambil. Tidak ada yang tahu kok aku ngambil. Ya, memang Allah tidak tahu. Sampai mati tidak bertobat. Maka selimut yang dia pakai atau baju besi yang dia simpan hasil bukan jatah dia, di dunia aman. Di dunia aman, dikubur baju besi yang sama, selimut yang sama dipakaikan ke badan dia, kain kafannya berubah menjadi kain kafan api. Paham tuh? Kalau ulama dulu Mbak, apa kain kafannya? Serbannya. Serbannya besar itu bukan sombong. Serban besar ulama dulu tuh itulah kain kafan mereka. Mereka berharap kalau meninggal tidak nyusahkan orang, sibuknya di kain kafan. Aku matilah siap, mana kain kafannya Pak? Serban aku nih kain kafan aku. Wah gitu, ngerti kira-kira itu? Sudah lusuh, sudah nggak baru. Ketika dia balik, dikubur dipakaikan kain kafan itu, orang bermimpi, wah Tuhan kok pakai baju yang mewah sekali, bercahaya. Kan Tuhan ketika meninggal, aku yang mengkafani, kain kafan Tuhan sudah lusuh, sudah buruk, kayak kain elap. Tidak bagus lagi. Kenapa Tuhan berubah menjadi pakaian yang mewah? Inilah kerjanya Allah. Inilah balasan baik daripada Allah. Ini kain kafannya halal. Uangnya dari uang yang halal. Asli dari uangku, ku dapatkan dengan cara yang halal. Ku belikan serban. Serban ini bersama aku ketika sholat, bersama aku ketika ngaji, bersama aku ketika berzikir, bersama aku ketika sujud, bersama aku ketika bersedekah. Di mana ada kebaikan, ini serban bersama aku. Sebab punya serban ini pun aku malu berbuat buruk. Maka serban yang buruk tadi itu Mbak, yang lah lusuh, kalau dijual tidak ada yang beli, kalau dikasih orang terima paling jadi lap. Allah punya kuasa, Allah sayang dengan dia. Serban yang membungkus kain badan jadi kain kafan berubah jadi baju surga. Mewahnya luar biasa, lebih indah timbang gaun pengantin yang paling mahal. Kenapa? Dia pakai yang halal. Maka Ustaz nasihati kita semua, Mbak, pastikan apa yang kalian pakai dari kepala sampai kaki halalan thayyibah. Barang itu tuh baik 100%, baik dari sendalnya sampai jilbabnya. Demi apa? Menyelamatkan kalian di hadapan Allah. Paham tuh? Jangan suka make punya kawan, jangan suka minjem, tapi berlatihlah bersabar. Ngerti dah? Ustaz dulu ketika mondok biasa Mbak, bukan biasa lah, pernah nyuci napan pakai pasir. Mandi itu sikatnya pakai rumput. Pakai apa? Pakai apa? Rumput. Sabunnya tuh pasir untuk menghilangkan minyak di badan. Yang penting badan itu bersih. Tidak pakai sabun.
Pernah begitu? Terus menghalangi ilmu? Oh tidak. Terus susah kayak gitu ngalangi tahajud? Tidak. Matakan semangat ngaji? Tidak ada hubungan. Tidak ada apa? Tidak ada. Dijenguk itu bukan sebulan, dijenguk setahun sekali. Kalau pun orang tua sempat. Terus mematahkan semangat? Oh tidak. Marah sama orang tua? Tidak. Malah menikmati, berarti Allah sedang ingin selalu bersama aku. Allah ingin aku berlama-lama dengan ilmu, berlama-lama dengan Quran. Di situ pandangannya. Ngerti gitu tuh Mbak ya? Ingat, hidup ini untuk apa? Untuk keselamatan. Hidup bukan untuk hidup saja. Yang penting hidup, yang penting sehat. Bukan. Hidup sekarang nih untuk selamat besok. Di mana besoknya? Gampang, ketika sakratul maut. Kalian ngapo ngaji, ngapo mondok? Ya sama. Untuk dapat ilmu sehingga bisa mentaati Allah, mencontoh Nabi, sehingga untuk hidup yang akan datang aku menjadi orang yang disayang oleh Allah, dekat dengan Nabi, bisa ketemu dengan Nabi. Itu harus menjadi prioritas dalam hidup, Mbak. Insya Allah gitu ya. Hidup bukan sekedar mondok, bukan sekedar badan di pondok, bukan. Yang penting badan di pondok, jangan kayak gitu. Kalau masalah badan di pondok, ayam juga ada di pondok, laba-laba juga ada di pondok, ya Mbak. Cicak juga ada di pondok. Kalau itu tadi tidak masalah, dia dikubur tidak ada hisab, hari kebangkitan tidak ada bagi mereka, Sukarnaga tidak ada hubungan. Kalau kita nih hidup, besok mati itu Allah kembalikan nyawanya lagi, ada perhitungan. Tolong dipikirkan. Itu hak adanya, bukan omong kosong, bukan omongan anak TK, omongannya Allah dan seluruh para nabi. Paham deh? Tidak ada pena, jangan ngambil pena kawan. Meja ngaji tidak ada, lupa naruh, jangan maksa diri pakai meja kawan. Oh dia ridho Pak Ustadz, kata siapa? Pernah kau lihat isi hatinya? Dia karena ada enak baik, takut engkau marah, takut engkau jengkelin, maka dia ngasih. Iya apa tidak? Iyalah, kalau sesekali mungkin dah apa berkali-kali jilbab kawan dijemur kita pakai, ya kan? Oh jilbabnya bagi pakai, seneng. Oh jangan, takutlah kepada di pondok tuh ingin memperbaiki diri, pakai yang halal-halal, yang suci-suci, besok setelah mondok seumur hidup bisa bertahan baik. Bisa bertahan. Maaf, ada tangan yang cangok, ada mata yang cangok, ada lidah yang cangok. Cangok itu kasar Mbak, peminta-minta, jangan. Tangan jangan cangok, gimana sudah? Yang bukan punya aku, ngapa tidak mau? Aku kok pengen selamat hidup, bukan nak pengen keren. Jilbab kau sudah buruk, lah bolong sebagiannya, pakai punya kawan Tuhan, pakai diam-diam. Udah, aku hidup ini bukan nak pakai jilbab, nak selamat, pakai jilbab yang menyelamatkan aku, bukan pakai jilbab yang akan membakar kepalaku. Aku ingin pakai jilbab yang besok berubah jadi mahkota di surga. Aku ingin punya lidah yang besok menjadi aku penarik ke surga, berarti lidah yang baik. Wih, dia sudah ngejek, balas. Sudah ngejek, balas. Dah, ngapa? Ejek dia ngejek tuh, balas. Tak mau balas, kenapa? Aku pengen punya lidah yang narik aku ke surga, bukan ke neraka. Oh dia, ngan itu kau duduk, dia yang mukul lewat belakang, balas. Bilang Ida, ngapa tidak dibalas? Kok takut dia? Memang takut, tapi bukan dengan dia, takut dengan Allah. Kalau aku sekarang balas dia, besok Allah balas aku, saya tidak nahan. Tapi kalau aku tidak membalas dia, besok hari kiamat Allah ingin mukul aku punya hujah, aku punya dalil, aku punya alasan. Ya Allah, aku pernah membatalkan memukul hambamu, dia salah, aku tidak jadi mukul dia, tidak ada dendam, tidak ada jengkel. Sekarang ya Allah, kesalahanku kepadamu, memang aku kurang khusyuk, aku kurang ikhlas, tapi aku sudah pernah memaafkan hambamu. Apakah rugi engkau memaafkan aku ya Allah? Itu suka ulama begitu tuh. Paham tuh Mbak? Jadi semua yang kita buat sekarang ini, besok kita jual di akhirat, jual ke Allah. Ya Allah, aku sudah lapar di dunia, Ramadan tidak putus,
Senin Kemis aku puasa. Bahkan Daud, ya Allah sekarang aku tidak mau lapar lagi. Pasti Allah bilang, yo hambaku. Di akhirat hanya aku yang bisa ngasih makan, tidak ada rumah makan. Ya Allah aku sudah puasa Senin Kemis, ya Allah lah puasa Daud, Ramadan gak putus. Ya Allah, masa nak lapar lagi sekarang? Allah pasti bilang tidak bakal lapar. Paham? Kalian datang ke masjid, Mbak, sholat di asrama berjamaah, jangan tertinggal. Jangan tertinggal sholat, jangan tertinggal sujud kepada Allah. Rugi, Mbak. Tertinggal sholat, tertinggal sujud. Dan posisi kita ini gaya manusia yang paling indah, gaya manusia yang paling keren di hadapan Allah ketika dia sedang sujud. Ada ulama dulu, Mbak, lah lumpuh, tapi maksokan sujud, maksokan berjamaah. Tahu kenapa? Kenapa? Dapat duit, tidak bakal lagi. Dapat sehat, tidak. Lah tuh masalahnya, Mbak. Apa dia bilang? Aku nih wahai anak-anakku, kata kakek itu dengar kan? Dia memperjuangkan tidak mau terlambat sholat, biar enggak terlambat sujud. Kenapa dia bilang? Puluhan tahun dia jago. Aku cuma meminta izin dengan Allah, besok di hari kiamat bisa sujud di hadapan Allah. Memang kenapa untungnya? Iblis tidak sujud dengan Adam, dia celaka. Apalagi nasib manusia yang besok di akhirat tidak sujud dengan Allah. Dan alangkah beruntungnya kalau besok di hari kiamat aku tergolong orang yang diizinkan sujud dengan Allah. Supaya bisa sujud di hari kiamat langsung di hadapan Allah. Aku beli sekarang, tidak pernah malas salat subuh, tidak terlambat, tidak malas salat zuhur, tidak malas salat asar, tidak malas maghrib dan isya. Untuk apa? Ini aku kerjakan, capek, kadang lelah, kadang gini, kadang tanggung, mata ngantuk. Biarlah, asalkan besok di hari kiamat diizinkan sujud di hadapan Allah. Itu akan terjadi di Quran, Pak. Allah akan manggil ketika nampak Allah tuh di hari kiamat, nampak zat Allah Ta'ala, seluruh nabi-nabi sujud, seluruh orang-orang sahabat sujud, semua ulama sujud, orang-orang soleh sujud. Hari itu yang selamat yang bisa sujud di hadapan kayak sekarang nih, orang yang sholat sah semua ibadahnya, sholat diantaranya sujud. Nah hari kiamat nanti siapa orang yang celaka, Mbak? Di antara ketika semuanya sujud, dia punggungnya mengeras. Punggungnya mengeras, tidak bisa. Punggungnya harus lurus, tidak bisa sujud. Maka ketahuan bahwa dia bukan kekasih Allah. Ketahuan dia adalah jauh dari Allah. Yang sujud ketahuan juga, ini layak menjadi pemilik surga, layak satu surga dengan seluruh para nabi. Nah itu yang kita perjuangkan di antaranya. Ngerti ini, Mbak? Ngapa saya memperjuangkan Quran? Iya, karena Quran akan memperjuangkan saya. Sekarang saya membela dia, besok dia membela saya. Iya beda. Ngapa nak jadi orang alim-alimah? Iya, karena yang paling dekat derajat setelah Nabi itu orang ahli ilmu agama. Dia dan Nabi cuma beda sih kok derajat. Kalau dimisalkan kalau nanti pergi ke Dubai, Burj Khalifah, menara tertinggi, ada mengatakan 148 tingkat, tinggi apa tidak? Kalau jalan kaki, kakinya lepas gak kira-kira, Mbak? 148 tingkat, tinggi tidak tuh? Tertinggi di dunia, tertinggi. Kalau kalian lihat tower telepon, tinggi tak tower tuh? Lebih tinggi dari itu, lebih tinggi. Jadi kalau misalnya Nabi di tingkat paling tinggi, katakan tingkat yang ke-1000, maka ahli ilmu yang memahami Quran, yang memahami hadis, yang memahami hadis, yang memahami fikih, yang memahami ilmu agama, dia dan Nabi cuman beda sih kok derajat. Kalau Nabi tingkat yang ke-1000, yang ahli ilmu tingkat yang 999, dekat nak ketemu Nabi. Ketika Nabi nak ketemu Allah, bisa ikut karena dekat, ya kan? Ngerti itu? Itu tujuan besar.
Seandainya ilmu tuh Mbak harus didapatkan, mondok tuh misalnya umur pondok seumur hidup itu masih murah dibandingkan karena nanti balasannya tuh tinggi, terkejut semua. Oh gini rupanya. Paham? Syekh Ilyas rahmatullahi alaih, ulama besar terus mujaddid akhir zaman. Luar biasa yang menghidupkan kembali usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan pahala dakwah, pahala ngajak orang baik. Ingat ya, dengar Ustaz. Pahala ayo sembahyang, berani ngomong gitu. Ayo kita bertaubat. Ngomong kayak gitu tuh Mbak, tapi tiap hari berani ngomong kayak gitu tuh. Yuk sholat, ayo tahajud. Ada ulama, Syekh memang pahalanya berapa ngajak kayak gitu tuh? Allah ingin bayar berapa? Berapa bayaran Allah? Kata beliau, kalau Allah tampakkan upahnya, ketika melihat jantungmu langsung pecah. Jantungmu langsung pecah, tidak kuat saking besarnya itu Mbak. Ya. Ada kawan Ustadz cerita dengan Ustadz, subhanallah, memang orang baik, orang baik. Dengarkan, orang tuh kawan Ustadz tuh punya mobil, punya apa? Mobil masih kredit. Lalu dia ingin pergi jauh, lama 4 bulan. Jadi mobil itu nak dijual, dia repot nanti bayar kreditnya kan, karena nak pergi jauh. Jadi tak tolong sama orang baik, Pak, ini aku nak pergi, bisa doa Pak ngambil mobil aku nih, kembalikan modal, terus kreditnya Bapak yang ngelanjutin. Paham dah? Bisa dah Pak, gitu kan? Iya. Bapak tuh santai weh. Memang nak kemana? Aku nak belajar iman Pak, nak belajar agama. Takut nanti kalau mati belum ngerti agama repot, mati ternyata ibadah tidak ada yang sah sih kok pun. Kenapa? Tidak dipelajarin. Wah hebat juga niat kau nih. Apa? Lah punya anak 7, lah punya anak 7 mau belajar agama. Takut nanti kalau tidak belajar, memang ibadah, ternyata ada yang kurang rukunnya. Kacau. Aku ingin belajar lagi. Orang ini wah luar biasa kau nih. Aku yang tua tidak pernah mikir kayak gitu, tidak punya mikir kayak aku yang sudah dipanggil embah dan kakek tidak pernah mikir gitu. Senang ya sudah. Berapa DP-nya? Dibayar. Mobil tuh tidak diambil, dah. Mobil tuh dia tanya, kau punya kawan tak yang punya ilmu? Kau punya kawan tak yang berilmu, yang ibadahnya banyak, yang kau kagum? Ada Pak, si Anu, mobilnya kasih gede, mobil nih kasih gede, aku yang bayar. Yang nerima mobil tuh lah sampai mobil jawab tidak bisa ngomong, dikasih mobil tidak bisa ngomong. Tahu kenapa tidak bisa ngomong? Dikasih mobil cuma-cuma, buka rumah ada mobil, ini untuk kamu. Dia nggak tahu kalau dia dikasih karena ilmunya lebih, ibadahnya lebih. Dikasih mobil sama orang tuh. Yang nerima tuh bingung. Dikasih mobil. Kira-kira dia ada ngomong apa? Sedih tak? Sedih gembira tak? Bingung tak? Seneng tak? Seneng itu tidak bisa ngomong. Saking seneng itu tidak bisa ngomong. Terharu luar biasa. Itu baru pemberian manusia. Coba bayangkan pemberian Allah tuh, tidak ada yang icek-icek. Paham aja? Maka kita tuh harus terus menjadi orang yang terdepan dalam berzikir, terdepan dalam akhlak, terdepan dalam ibadah. Ngapa? Hadiah dari Allah tuh bukan kipas angin, bukan apa? Bukan kipas, bukan mangkok. Hadiahnya bukan mangkok, Mbak. Hadiah yang paling kecil kalau Allah tampakkan jantung kita pecah. Luar biasa. Jantung kita pecah. Atau Mbah Minyan namanya, tinggal di Pal 13. Dia ngurus warisan. Lah tua Mbak, umurnya lah hampir 90 tahun. Anaknya meninggal kan? Dia punya warisan dari anaknya. Dari apa? Berupa tanah. Lama diurus, setahun tidak selesai, 2 tahun tidak selesai, 3 tahun, 5 tahun tidak selesai. Itu kalau diuangkan duitnya banyak, ratusan juta. Paham? Tapi diurus enggak selesai. Lah tua Mbak itu lah meninggal 90 tahun. Tahu kenapa meninggalnya Mbak? Dengarkan, ketika dia memperbaiki genteng rumah, dia bukan pulau besar, rumahnya pun pendek, rendah.
gentengnya bocor, memang orangnya rajin, aktif walaupun sudah tua. Kalau kita kan enggak, nyapu dikit sakit gitu kan, ya, ngangkat meja dikit merajuk gitu Mbak ya. Suruh ngambil ciduk, memang kau siapa? Ay mak tipisnya nanti deh. Dia lah 90 tahun, gentengnya bocor, manjat dewek. Manjat, tuh orang tua lama kayak gitu Mbak. Manjat genteng itu genteng, mana yang roboh, mana yang pecah, mana yang diperbaikin. Ada orang datang, Mbah, duit Mbah sudah cair 300 juta. Hah? Terkejut, jatuh, mati Mah? Orang belum pernah megang duit, jangankan megang, denger pun tidak pernah. Sekarang dia memiliki uang sebanyak itu, saking senangnya terkejut, mati Mah? Tapi dia luar biasa. Ternyata sudah ada wasiat, uang yang ada itu serahkan ke masjid. Serahkan apa? Ke masjid. Siapa kawan dia yang punya utang, semua dia bayarin, ambil dari uang aku. Dia punya wasiat itu pula. Karena dia sudah tidak punya siapa-siapa, anak tidak punya, istri tidak punya, apalagi bapak. Dia udah 90 tahun, dia 90. Keren enggak kira-kira Mbak? Maksud ustaz tuh dia bukan jelek. Dapat duit segitu terkejut, mati Mbak. Paham? Sekarang untung Allah simpan. Kalau kalian ngaji bismillah, Allah tampakkan pahalanya, langsung mati itu langsung. Apalagi lah 20 juz, lah 30 juz, mati tegak ya. Untung Allah simpan. Iya, salat berjamaah pahalanya 27 ya kan? Iya beda. Kalau diganti setiap sembahyang dapat ayam 27 ekor. 27. Ini yang sembahyang orang 100 nih. Berarti setiap hari sholat subuh tiap orang dapat 200 berapa? 2.700 ekor. Iya beda. Yang sembahyang orang 100, yang pahala 27 diganti dengan Allah pahala didapat ayam 27 ekor. Berarti sholat subuh nih ada ayam di sini 2.700. Maka 5 kali sembahyang lah ada 1.000 ayam. Daerah Ibrahim jadi kandang ayam kalau jadi apa? Jadi kandang ayam kalau. Iya beda. Iyalah. Ganti mobil, satu orang dapat 27 mobil baru-baru. Nah, mau taruh di mana mobil tuh? Nyusahkan apa tidak? Seluruh di dunia yang sembahyang langsung dapat duit, dapat mobil 27 biji mobil tuh. Yang sembahyang, orang sembahyang di Ka'bah tuh 1 juta orang yang sembahyang haji dan umrah 2 juta orang, taruh mana mobil tuh? Ngerepotin boy dah? Ngerepotin boy dah? Ngerepotin. Pahala itu lebih daripada itu. Untung Allah simpankan. Untung Mbak. Jangan pula apa gunanya ngaji. Jangan. Nabi be ngaji, Jibril be ngaji. Itu gawe-gawe orang hebat. Ngapa pula nak tahajud? Apa gawe? Ndak kaya juga. Jangan. Walaupun itu enggak mendatangkan uang, enggak mendatangkan rezeki, tapi mendatangkan yang punya rezeki. Ngerti kira-kira ada? Itu afdal fa afdal. Maka di pondok itu Mbak, pastikan supaya besok di hari kiamat kita Allah sayangi lebih. Allah apa Mbak? Sayangi lebih. Jangan ada dengki, jangan ada iri, jangan ada mengganggu. Yang ada apa? Tolong menolong. Besok kata Allah, azilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Besok di hari kiamat dia di ruangan khusus, dak kena huru hara kiamat, dak kena panasnya akhirat, dak tenggelam dengan keringat dia dewe. Dia Allah letakkan fi dhilli, di ruang khusus naungan Allah Ta'ala. Apa syaratnya? Dia hanya bisa nolong. Saya ini hanya bisa menghormati. Kalau nyakiti aku tidak bisa. Aku hanya bisa muji. Kalau ngejek aku tidak bisa, tidak ahlinya. Dah Pak? Paham dah? Paham Mbak? Lidahku hanya bisa muji. Kalau ngejek aku tidak bisa. Tangan aku ini kalau mukul tidak bisa, bisanya nolong. Orang anak-anak yang begitu tuh, Masya Allah, jangan khawatir dengan masa depan akhirat. Dia punya hubungan khusus, punya istana khusus, punya kemah khusus langsung dari Allah Ta'ala. Semoga kita
dipercaya oleh Allah memilikinya. Allahumma amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim, ya arhamar rahim. Ya Allah, selamatkan kami, lindungi kami dari segala keburukan dan kemaksiatan. Jadikan kami ahli ilmu, ahli iman, ahli amal. Jadikan kami anak-anak yang akan meninggikan derajat orang tua kami dunia, lebih-lebih di akhirat. Bukakan hati kami untuk ilmu, untuk iman, untuk amal. Pahamkan kami dengan ilmu agama. Sempurnakan Quran kami, sempurnakan ilmu kami, sempurnakan akhlak kami. Berikan kami sifat syukur yang tak terhingga, sifat sabar yang tidak terbatas. Beri kami taufik untuk selalu menolong kawan-kawan, berbuat baik dengan mereka, sehingga itu besok Engkau pun akan menolong hamba di akhirat nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Jaga orang tua kami ya Allah yang sedang bekerja, mencari nafkah, mencari rupiah untuk membiayai kami dan keluarga. Berikan Bapak kesehatan tanpa batas. Berikan Bapak kami kesehatan, kelapangan, kekuatan untuk menafkah rezeki yang halal, yang barokah. Kami titipkan orang tua kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang akan membanggakan mereka, bukan mengecewakan mereka. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.